vektor kalkulus atau kalkulus vektor. Fungsi yang muncul itu fungsi jenis apa dia? Fungsi yang muncul ini fungsi apa? Ini fungsi apa? Ya, tadi atas fungsi trigonometri. Ini fungsi eksponen. Tapi jenis fungsi apa? Itu nama fungsi, tapi jenisnya apa? Yang sana, yang sudah dibicarakan tadi, yang saya sudah apa? Fungsi real. Fungsi real. Jadi untuk mempelajari fungsi vektor harus menguasai fungsi real. Kalau vektor sini komponen vektornya berupa angka. Kalau fungsi vektor komponen fungsinya berupa fungsi juga. Jadi di sini komponennya angka, tapi di fungsi real, fungsi vektor komponennya bukan angka, tetapi fungsi, dan fungsinya fungsi real. Jadi apa yang terjadi di fungsi vektor terjadi di fungsi real, dan kejadian di fungsi real itu sudah dipelajari di kalkulus 1. Tidak mungkin saya mengajar itu lagi di fungsi. Begitu ya, tentang daerah asal dan seterusnya, dan bagaimana turunannya, itu turunan fungsi real. Jadi fungsi real ini, dan fungsi real Anda harus tahu. Ini fungsi trigonometri kuadrat, ini fungsi eksponen. Bagaimana perilaku dari kedua fungsi ini sudah harus tahu di kalkulus 1 dan kalkulus 2. Seperti itu. Contoh yang lain, misalnya F dari R ke R3. F dari R ke R3 ini semua sudah tidak jadi. Ini spidol-spidol yang saya mengajar di SMA. Manfaatkan. Minta spidol, minta pintar. Orang mengajar pengoni. Jadi T ke, jadi kalau kita lihat ini T ke apa? Kita ambil saja X, Y, Z. Berarti contoh FT sama dengan umpamanya sin kuadrat T I tambah cos 2 T J kurang E pangkat 2X K. Nah, kalau di sini kan ditulis seringkali ditaruh vektor. Mau taruh vektor boleh, tetapi tidak perlu. Artinya kalau tidak perlu boleh, mau sendiri boleh. Jadi sekarang boleh saja tulis begini, boleh saja dalam bentuk kurung. Yang penting kita pelajari vektor. Sehingga komponen vektornya adalah, kita harus kenal komponen vektornya. Ini sin kuadrat T, YT adalah cos 2T, CT min E pangkat 2X. Jadi kalau cari limit ini, cari limit ini. Kalau cari turunan ini, cari turunan ini. Kalau cari integral ini, cari integral ini. Nah, bayangkan kalau tidak tahu. Jadi sebenarnya yang kita pelajari itu saja. Cuman diperluas. Ingat ya, kita baru di R ke R, dari R ke Rn. Sekarang secara umum fungsinya dari sini bisa kelihatan yang sebelah sana bilang supaya yang berbeda dengan belajar di online ya tidak di online ini menerangkan bagaimana.
Bagus sekali kalau lebih dimengerti kalau diterangkan langsung. Nah, sekarang kalau fungsi vektor umum kan ada di SMA kamu sudah pelajari mulai dari SMP. Bentuk umum persamaan kuadrat, bentuk umum lingkaran, bentuk umum apa lagi dan sebagainya. Absen sudah? Ada sementara? Nah, sudah berapa kali menjawab? Lupa ya, kita lupa nih. Satu jawab, dia sudah menjawab 3 kali. Dia baru 1 kan? Yang lain sudah menjawab. Baru dorang 2 ya, yang ada nih. Saya batasi 5 kali. Jadi sudah 25 begitu. Yang lain diberi kesempatan. Kalau dorang ingin tahu, nah dia yang sudah menjawab 5 kali boleh terus-terus ambil terus nilai. Itu saya sudah maksudkan aktif. Jangan di kelas cuma bawa diam. Kita bikin tugas di rumah, menangani tugas. Atau tinggal ambil salin tugas. So itu dapat 0 di tugas. Saya kan semester 7. Dia kalkulus integral. Kertas kosong yang ada apa? Cuma nama nih. Kelas kumpul. Kuliah online dari ujian sini. Kosong sama sekali. Berapa itu nilai? Saya lupa seberapa. Karena salah. Bukan dia berkata kan semester 7. Masa semester 7 kau ningkau apa-apa? Terus kita bilang, Ner, kita tidak lulus. Kita semester 7. Dua mengeluh, DPPA di sini leda, mengeluh telepon. Tapi kan tidak bisa. Tidak tahu apa-apa bagaimana. Kalau kalkulus vektor, nilai kurang, kita masih bisa lulus. Tapi itu bukan janji selama ini. Mari ini kalkulus 1 dan 2 itu harus tahu seorang mahasiswa. Mesti. Tidak boleh tidak kosong di otak. Karena memang berhubungan langsung dengan di kelas. Kalau SMP mempelajari tentang fungsinya. Kalau di SMA tentang turunan atau integralnya. Jadi mesti tahu bagaimana guru menghadap kelas. Nah, ini cuma suruh mencatat. Atau terangkan baca-baca buku. Siapa begini? Buku saya bilang begitu. Begitu ya. Nah sekarang kalau fungsinya dari R ke RM kita ambil M di belakang. Untuk M 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tentu dari T ke nggak mungkin kita pakai X, Y, Z, U, V, nggak bisa. Nah biasanya kita memakai bisa X1, X2, X3, titik, X, M, tergantung M. Jadi kalau M-nya 5, sampai 5. M-nya 2, cukup sampai 2. Dan seterusnya. Selalu ada bentuk umum. Bentuk umum lingkaran, siapa tahu? Bentuk umum lingkaran. Bagaimana? Bentuk umum lingkaran. Itu bentuk khusus. Itu lingkaran yang siapa yang bilang dari itu? Siapa yang bilang dari? Itu lingkaran yang bagaimana? Berpusat di 0,0 kan? Kalau bentuk umumnya tidak berpusat di 0,0. Siapa tahu? Hah? Tambah? Oh, bukan. Ada 2 bentuk lingkaran, ada 2. Siapa? Nah itu kan. Padahal itu langsung di itu. Kan mulai dapat geometri. Belum kuliah soal geometri di Dakar. Sudah? Oh sudah punya. Nah di kepala. Ada apa aja di situ? Atau mana belajarnya betul?
Bentuk umum persamaan itu kan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu bentuk umum pertama. Bentuk umum kedua, AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah CX tambah DY tambah sama dengan 0. Jadi ada dua bentuk. Bentuk umum fungsi linear. Y sama dengan AX tambah B atau AX tambah BY sama dengan C. Banyak. Bentuk umum persamaan kuadrat. Hah? Terus? Masa X kuadrat tambah C? X kuadrat tambah BY Bo. kuadrat tambah BY tambah C sama dengan Oh, X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Tambah BX tambah C. Jangan ada pakai Y di situ. F sama dengan Fx atau Y sama dengan gitu. Ingat-ingat bentuk umum itu. Dari situ. Ini juga punya bentuk umum. Nggak ada yang dapat nilai. Jadi Fd sama dengan ini boleh pakai X, boleh pakai Z, boleh pakai U, dan seterusnya UN dan lain-lain. Jadi kalau kita pakai X berarti X1T tambah nanti apa yang di sini ya? X2T tambah titik-titik sampai XMT. Kalau T kan sama semua. Sekarang di sini pakai apa? IJK itu banyak. IJK kan cuma dua itu, cuma tiga. Oke, biasanya di dalam bentuk baku, bentuk umum kita menggunakan E1, E2, EM seperti itu. Jadi tinggal diganti-ganti itu. Itu bentuk umum ya. Atau bisa dibuat dalam bentuk sigma. Bagaimana bentuk sigma? I sama dengan 1 sampai N sampai M XI D E. Iya, kita punya terusan lah. Suaranya Jawab kalau sama. Yang penting kalau rame-rame jawab saja rame-rame. Oke. Kenapa yang lain ya? Ini semua kan ini itu dari SMA ini sigma ini. Kalau bilang oh kita jangan lewat SMA di kalkulus integral dapat itu pelajaran tentang sigma. Jadi XI T EI I mulai 1 sampai M. Oke. Seperti itu ya. Kalau selesai siapa berakhir absen harus di depan. Seperti itu. Jadi XI tuh pokoknya seperti itulah. Ada yang bertanya?